Bagian 1. Awal mula. Di sebuah asrama tua di pinggiran kota, sekelompok anak-anak sekolah menengah berkumpul di dalam kamar tidur. Suara tawa dan candaan mengisi udara, tetapi di sudut ruangan, terdapat rasa ingin tahu yang lebih gelap. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang berani, permainan Ouija. "Apakah kalian yakin mau melakukan ini?" tanya Rina, sedikit ragu. "Jangan takut, Rina. Ini cuma permainan," jawab Dika, pemimpin kelompok yang selalu berani. Setelah beberapa saat saling meyakinkan, mereka memutuskan untuk melakukannya. Mereka menyiapkan papan Ouija di atas meja kayu tua, dikelilingi lilin yang menyala redup. 5 anak, Dika, Rina, Arif, Siti, dan Joni, menyentuh rencana itu dengan jari mereka. Bagian 2, pertanyaan pertama. "Siap? Mari kita mulai," Dika memimpin. Mereka mengucapkan beberapa kalimat pembuka dan menunggu dengan napas tertahan. Awalnya tidak ada yang terjadi, tetapi setelah beberapa menit, papan mulai bergerak perlahan. "Apakah ada di antara kami yang ingin berbicara?" tanya Arif. Dengan cepat, papan bergerak ke arah dia. "Siapa kamu?" tanya Siti, berusaha terdengar berani meski jantungnya berdebar. Papan bergerak lagi, menyusun huruf-huruf. Elias. "Elias? Siapa dia?" tanya Joni, merasa ada yang aneh. "Dia mungkin arwah yang terikat di sini," kata Dika, semangatnya semakin membara. Bagian 3, penyelidikan arwah. Setelah beberapa pertanyaan lagi, mereka mulai lebih berani. "Berapa umurmu, Elias?" tanya Rina. Papan bergerak lagi, menyusun angka. 18. "Dia baru 18 tahun?" tanya Joni, terkejut. "Di mana kamu sering muncul?" tanya Dika, mendesak. Papan bergerak ke arah huruf-huruf, Koridor. Koridor. Mereka saling bertukar tatapan, merasakan getaran ketegangan. Ruang asrama terasa semakin dingin. Rina merasa ada yang tidak beres, tetapi Dika terus mendorong mereka untuk bertanya lebih dalam. Bagian 4, ketahuan. Saat mereka asyik bermain, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wali asrama, Bu Mira, berdiri di ambang pintu, melihat dengan tajam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya, nada suaranya menggetarkan. Dengan cepat, anak-anak itu berusaha menutup papan Ouija, tetapi sudah terlambat. Bu Mira sudah melihat semuanya. Mereka diinterogasi dan akhirnya dihukum ditahan di ruang persediaan sebagai bentuk disiplin. Bagian 5, ruang tahan. Di ruang sempit itu, suasana terasa menakutkan. Mereka duduk di lantai, merasakan kesunyian yang mencekam. Dika mencoba mencairkan suasana, tetapi tidak ada yang bisa diajak bicara. Tiba-tiba, lampu berkedip, dan suasana semakin gelap. Mereka mendengar suara samar, seperti bisikan dari kejauhan. "Elias, apakah kalian mendengarnya?" tanya Siti, ketakutan. Arif mencoba menenangkan, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. "Mungkin kita harus mengakhiri permainan ini," katanya. Bagian 6, pertemuan dengan arwah. Tiba-tiba, di sudut ruangan, bayangan gelap mulai muncul. Bentuknya samar, tetapi mereka bisa merasakan kehadiran yang menakutkan. Arwah Elias menampakkan diri, wajahnya tampak sedih dan penuh kemarahan. "Kenapa kalian memanggilku?" Suaranya menggema dalam pikiran mereka, membuat jantung mereka berdegup kencang. Dika berusaha bicara, "Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin tahu." Elias memotongnya, "Kau seharusnya tidak mengganggu yang sudah pergi. Sekarang, kalian akan merasakan konsekuensinya." Bagian 7, menghadapi ketakutan. Anak-anak itu berlari, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi pintu terkunci. Panik melanda mereka, dan suara Elias semakin mendekat. "Kalian tidak bisa melarikan diri dari kesalahan ini." Mereka saling menggenggam tangan, ketakutan. Rina, yang paling berani di antara mereka, berteriak, "Kami minta maaf, Elias. Kami tidak tahu." Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Elias berhenti mendekat. "Minta maaf tidak akan mengubah segalanya. Tetapi jika kalian ingin melepaskan diri, ada satu cara." Bagian 8, ujian terakhir. Elias meminta mereka untuk menjawab satu pertanyaan terakhir. "Apa yang kalian inginkan dari arwah?"
Anak-anak itu bingung. Arif menjawab, kami ingin kamu menemukan kedamaian. Elias terdiam, kemudian berkata, kalau begitu, buktikan itu. Lakukan ritual untuk menghormati arwah yang terlupakan di sini. Mereka bersedia dan mulai menyusun rencana. Dengan perlahan, suasana di ruangan itu mulai berubah. Elias terlihat lebih tenang, dan cahaya mulai menyinari ruangan. Bagian 9, Ritual. Mereka mengambil lilin dari sisa persediaan, menyalakannya, dan menempatkannya membentuk lingkaran. Siti mulai mengucapkan doa, diikuti yang lain, Elias, kami menghormati kamu. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Temukan kedamaianmu, katanya dengan suara lembut. Setelah beberapa menit, bayangan Elias mulai memudar. Kalian telah membuktikan niat baik. Sekarang, aku bisa pergi. Terima kasih. Bagian 10, Kebebasan. Pintu ruangan terbuka dengan sendirinya. Mereka saling pandang, merasa lega dan terlepas dari ketakutan. Apakah itu benar-benar terjadi? Tanya Johnny. Sepertinya iya, jawab Dika, masih sedikit bingung. Mereka keluar dari ruangan dengan langkah ringan, tetapi pengalaman itu akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Mereka belajar bahwa ada batasan dalam bermain dengan hal-hal yang tidak terlihat. Penutup. Ketika mereka kembali ke kamar, suasana terasa berbeda. Mereka lebih menghargai kehidupan dan saling mendukung. Permainan Ouija mungkin tampak menyenangkan, tetapi mereka tahu sekarang bahwa beberapa pintu sebaiknya tidak dibuka. Dan di suatu malam, saat mereka melihat keluar jendela, mereka merasakan angin sepoi-sepoi, seolah Elias mengucapkan selamat tinggal. Kini, mereka bisa beristirahat dalam damai, bebas dari bayang-bayang yang pernah menghantui mereka.